Oke teman-teman, kembali lagi di Didi Channel. Oke, untuk hari ini ya, Didi akan membahas mengenai VTube lagi, tapi bukan di aplikasinya, lebih ke exchange counternya ya. Karena beberapa hari ini setelah Didi baca komentar-komentar ini ya, teman-teman itu banyak yang menanyakan mengenai exchange counter ya. Jadi di sini Didi akan menjawab 3 pertanyaan ya, 2 sampai 3 pertanyaan saja ya, yang memang sering ini ditanyakan oleh para member VTuber pemula ya khususnya ya. Oke. Jadi Didi akan menjawab 3 pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh Mas siapa ini? Yang di sini itu ini ya, Mas Tuyung Lasun ya. Bang, mau tanya masalah akun dan bla bla bla, nanti bakal dibahas ya. Dan di sini ada pertanyaan lagi dari Mas Wandi ya. Ini kedua, yang pertanyaan ketiga itu dari siapa nih? Sebentar. Yang pertanyaan ketiganya itu dari ini ya, VTube Indonesia ya. Itu channelnya dia, akunnya dia. Oke, seperti biasa teman-teman, sebelum melanjutkan video ini dan sebelum Didi menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua ini yang ada di sini ya, yang berkomentar, sebelum memulai video ini jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dulu ya, karena sekali lagi subscribe itu gratis guys, dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update info terbaru dari Didi Channel. Oke, nggak usah kelamaan, langsung saja check this out. Oke, mari kita baca ya teman-teman. Kita baca satu persatu nih. Dari mulai yang awal dulu ya. Nah, Mas VTube Indonesia ini ya. Sebenarnya sih ini udah saya jawab ya melalui komentar ya. Udah Didi jawab. Kenapa Didi mau membuatkan video ini? Suatu saat teman-teman buka video dan mempunyai pertanyaan yang sama, kalian bisa banget nonton video yang sudah Didi buatin ini ya. Oke. Oke, nggak usah kelamaan ya. Ini langsung saja dari akunnya VTube Indonesia ya. Jadi dia bertanya, yang jadi masalahnya jika semua member VTube sudah banyak yang mempunyai VP, pastinya banyak yang jual kan. Terus siapa yang mau beli VP-nya? Jika semua orang udah banyak VP-nya, mereka pun akan menjualnya kemana? Sedangkan jual ke perusahaan belum bisa, terus mau jual kemana VP kita? Di EC itu exchange counter ya. Di exchange counter hanya bisa jual beli sesama member, bukan jual beli sesama perusahaan. Oke teman-teman, ini pastinya juga banyak ya pertanyaan-pertanyaan dari member VTube pemula ya. Mungkin nggak cuman di akunnya VTube Indonesia ini aja ya. Mungkin banyak banget ya yang di luaran sana Didi nggak tahu siapa aja, tapi rata-rata banyak banget yang memang mempertanyakan ini semua ya. Di sini Didi sudah menjawabnya ya. Oke teman-teman, di sini Didi sudah menjawabnya ya. Untuk ini Didi ini dulu ya. Untuk kedepannya, VTube akan mengajak para perusahaan nasional untuk bekerja sama di fase kedua ya, dimana perusahaan yang akan beriklan di VTube harus membayar menggunakan VP, dan pembelian VP tersebut akan terjadi di exchange counter ya. Jadi teman-teman, untuk sekarang mungkin member ke member ya, tapi untuk rencana VTube keduanya ya, rencana perusahaan keduanya itu akan menggait perusahaan-perusahaan nasional, yang dimana mereka ketika mau beriklan di VTube tidak membayar uang, melainkan perusahaan tersebut harus membayar memakai VP teman-teman ya. Jadi di mana perusahaan tersebut akan membeli VP ya, balik lagi perusahaan tersebut akan membeli VP di exchange counter, dan di mana di dalam exchange counter itu ada penjual-penjual seperti kita ini ya, member VTube ya, para member VTube ya. Jadi untuk sekarang ini sudah 23 perusahaan besar yang sudah beriklan ya teman-teman, kurang lebih ya. Nah, ini ada tambahan lagi ya teman-teman yang kasih jawab di Mas VTube Indonesia ini.
Perusahaan akan membeli VIP kita jika misal VIP kita tidak laku dalam waktu kurun 7 hari ya teman-teman. Tapi kalau itu kemungkinan tidak akan terjadi ya teman-teman ya, karena pada nyatanya sekarang itu pembeli sama penjual itu malah banyakkan pembelinya ya teman-teman. Ya, jadi meskipun itu terjadi, meskipun misalkan kita jual VIP kita nggak laku nih, apes-apesnya nggak laku selama 7 hari, maka otomatis perusahaan akan membelinya. Oke teman-teman, lanjut ke pertanyaan yang ini ya, berikutnya. Nah, ini ada lagi pertanyaan ya dari Mas Tuyung Lasun ya. Oke, kita klik. Ya, di sini Mas Tuyung Lasun ini bertanya, "Bang, mau tanya masalah akun dan rekening di member saya. Ada beberapa orang yang menggunakan rekening saya dan saya dapat saran dari upline saya. Apakah ini nantinya akan bermasalah?" Maksudnya nantinya akan bermasalah atau tidak ya? Karena rekening Mas Tuyung Lasun ini dipakai oleh member-membernya atas saran upline. Oke, saya jawab. Oke Mas Tuyung Lasun, jadi dari perusahaan dari ini ya, info dari perusahaan dan dari upline saya ya, itu untuk sekarang ini satu rekening itu bisa dipakai untuk beberapa akun ya. Jadi kalau pertanyaannya Mas sekarang akan bermasalah, no ya, tidak akan bermasalah untuk sekarang. Tapi jadi kalau menurut pengalaman Didi sendiri, biasanya ketika perusahaan sudah mencapai target ya, kan di Fitup ini ada 3 rencana perusahaan ya. Yang rencana pertama membangun database, rencana kedua menggait perusahaan-perusahaan nasional untuk bekerja sama, dan rencana ketiga adalah membangun rantai bisnis ya. Dan rencana sekarang ini masih rencana pertama untuk membangun database. Nah, yang perlu kita ingat biasanya untuk ketika perusahaan sudah mencapai target untuk membangun database, biasanya untuk keamanan itu pasti di-upgrade. Jadi ada kemungkinan besar nantinya satu rekening itu untuk satu akun. Itu menurut Didi ya, menurut Didi nantinya kalau itu memang sudah benar-benar besar. Itu hanya menurut Didi ya Mas Tuyung Lasun, itu hanya menurut saya sendiri ya. Tapi kalau untuk sekarang ini tidak masalah Mas ya, karena pada dasarnya kembali lagi satu rekening bisa dipakai untuk beberapa akun. Oke Mas, pertanyaan Mas Tuyung Lasun sudah ini ya, sudah terjawab ya. Oh ya, di sini ada pertanyaan dari Mas Wandi ya. "Permisi Bang, mohon arahannya. Kenapa kalau saya mau jual VIP tulisan target user max marching order limit reach ya?" Biasanya kalau seperti ini, ceritanya itu Mas Wandi ini penjual ya. Jadi member Fitup yang mempunyai VIP lalu mentransferkan VIP ke exchange counter. Dari exchange counter Mas Wandi ini order jual ya. Ketika order jual, kita si penjual bisa memilih pembeli ya di exchange counter itu. Ketika diklik pembeli, ketika kita sudah menemukan calon pembeli dan kita klik, ada tulisannya target user maxing order limit ya. Nah, jadi biasanya seperti ini, pihak buyer atau pembeli sudah matching dengan penjual lainnya ya. Jadi kalau misalkan seperti ini, mending Mas Wandi ini untuk mencari calon buyer atau pembeli yang lainnya ya. Kan di exchange counter banyak itu pembeli-pembeli, Mas Wandi bisa mencarinya ya. Kalau ada tulisan target user maxing order limit ya. Tapi kadang bisa jadi yang ada tulisannya seperti ini ketika kita sudah transaksi ya, dan transaksinya itu masih proses dan kita mau melakukan order lagi, biasanya tulisan ini juga muncul teman-teman ya. Jadi intinya kalau ada tulisan seperti ini ketika kalian belum ada transaksi, kalian bisa mencari calon-calon pembeli yang lainnya. Ketika kalian ada transaksi yang belum terselesaikan di exchange counter ya,
terus ada tulisan seperti ini muncul, maka solusinya kalian selesaikan transaksi yang pertama dulu. Oke teman-teman, pertanyaan-pertanyaan ya, 3 pertanyaan sudah terjawab ya teman-teman, dari Mas Fitup Indonesia, Mas Wandi Wandi sama Mas Tuyun Lasun ya. Jadi 3 pertanyaan ini memang sangat sering ditanyakan oleh tim-tim saya ya, tim jaringan saya sering banget japri ke saya dan bertanya yang ditanyakan sama ya. Jadi mudah-mudahan Didi membuat video ini mudah-mudahan bisa ini ya, bermanfaat buat teman-teman yang mau bergabung di Fitup dan apa yang sudah bergabung di Fitup dan masih bingung di exchange counter ya. Dan kalian jika misalkan belum paham, belum memahami aturan-aturan apa aja sih yang ada di exchange counter, kalian bisa tonton video Didi ya. Bisa tonton video Didi yang ini, peraturan terbaru exchange counter di Fitup ya. Kalian bisa tonton dan untuk linknya sudah Didi sediain di deskripsi video ya. Oke teman-teman, di sini Didi masuk di akun exchange counter Didi ya. Ini sekalian Didi kasih ya, maksudnya Didi kasih bukti ya kalau Fitup itu emang benar-benar legit teman-teman ya. Didi di sini tanpa modal, apalagi pakai modal tambah banyak. Oke teman-teman, di sini kita cek transaksi saya. Nih ya teman-teman, kalian bisa lihat sudah berapa kali sih Didi menarik di Fitup ya. Didi menarik di Fitup itu ada berapa ya? Sebentar, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Didi sudah menarik di Fitup itu ada 6 kali teman-teman. Yang pertama penarikan Didi ada $10 ya, $10. Penarikan kedua Didi $20, sudah total $30 ya, sudah Didi tarik dan uangnya sudah masuk. Penarikan keempat itu $10 ya. Penarikan kelima ya, iya benar, kelima apa ya? Keempat ya. Ini tadi penarikan ketiga $10. Penarikan keempat $9 ya, atau 9 VP. Dan penarikan kelima keenam $10 ya. Dan ini sudah real masuk di rekening Didi ya teman-teman, sudah real masuk di rekening Didi semuanya ya. Jadi kalau misalkan ada yang bilang Fitup masih penipuan, tidak bayar atau gini-gini susah jual VP-nya, itu bagi orang-orang yang sekiranya itu dia nggak mau berpikir panjang ya, kalau mau ngomong itu asal aja ya. Kalau Didi mah istilah kasarnya bodo amat ya sama orang-orang seperti itu. Yang penting di sini Didi main di Fitup itu lancar-lancar aja dan Didi tidak merasa dirugikan sama sekali. Bahkan Didi merasa diuntungkan dengan adanya aplikasi Fitup ini ya teman-teman. Ya, karena di sini Didi nggak modal sama sekali dan Didi bisa mencairkan sebanyak ini teman-teman. Untuk di video ini ya, menjawab 3 pertanyaan yang sering ditanyakan oleh member Fitup ya teman-teman. Tadi sudah Didi jawab semua. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, and di subscribe ya, karena sekali lagi subscribe itu gratis dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa.